Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matthew. Video kali ini kita akan bagaimana caranya mengecek hasil pendaftaran PPDB online khusus di wilayah Jawa Barat melalui tahap 2, yaitu jalur ABK dan jalur zonasi. Langkah pertama adalah kalian silakan masuk ke dalam kemudian jangan lupa kita login di akun PPDB kita ya. Nah, nanti setelah login kita langsung masuk ke pendaftaran tahap 2. Jika kalian sudah melakukan pendaftaran seperti video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, maka nanti akan ada status pemeriksaan data seperti ini, sudah sesuai dan terdaftar. Yang terdaftar itu belum terima ya, berkasnya sudah dicek dan sudah memenuhi syarat. Maka nanti kalian sudah bisa mendownload bukti pendaftarannya. Nah, selanjutnya ketika kalian telah mengklik download bukti pendaftaran, kalian akan mendapatkan bukti pendaftaran seperti ini ya, sampai nilai-nilainya juga muncul. Nah, sebelum itu dan sebelum lanjut ke materi bagaimana cara mengecek hasil pendaftaran PPDB online Jawa Barat melalui jalur zonasi ini, saya ingin memberikan info tentang tanggal-tanggal penting di tahap 2 ini. Untuk pendaftaran SMA dan SMK itu dibuka pendaftaran mulai dari tanggal 25 Juli sampai dengan 1 Juli. Jadi hari ini adalah hari akhir. Dan untuk pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2020. Sedangkan setelah pengumuman kita akan melakukan daftar ulang mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai jalur dan kuotanya. Untuk SMA yaitu jalur zonasi dan ABK itu 50%. Sedangkan untuk SMK adalah jalur prestasi nilai rapot umum. Apa saja nilai rapot umum? Ya, nilai rapot umumnya itu adalah nilai mata pelajaran pada kelompok A. Ya, itu untuk jalur prestasi nilai rapot umum. Kalian bisa download videonya ataupun perhitungannya pada video hitung nilai rapot. Nah, ini adalah pengumumannya dan nanti pengumuman hasilnya dapat dicek di ppdb.distrik.jabarprof.go.id. Oke, kita langsung aja kita masuk ke link berikut ppdb.distrik.jabarprof.go.id. Nah, setelah kalian masuk di sini, di bukti pendaftaran itu nanti ada nomor peserta atau nomor pendaftar, itu bisa kalian cek di sini. Ya, tapi ingat, kita tidak bisa mengecek apakah kita sudah diterima atau tidak di sini sebelum waktu tanggal pengumumannya. Jadi di sini kita hanya bisa mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum. Selama masa pendaftaran, data yang ditampilkan terdiri atas nomor pendaftar, nama, skor pilihan, jarak, skor prestasi. Ya, jadi pengumumannya itu akan disampaikan nanti pada saat tanggal pengumuman. Oke, kita langsung aja. Setelah mengklik data pendaftar, kita langsung pilih SMA, kemudian pilih kotanya. Misalkan saya ada di Kota Bekasi. Lalu kita pilih jenis sekolahnya, sekolah negeri. Kemudian sekolah tujuannya kita cari, misalkan saya mau masuk ke SMA 9 Kota Bekasi ya, kita lihat pendaftar, maka nanti kita akan pilih jalurnya, ada jalur zonasi, ada jalur ABK. Kita pilih yang jalur zonasi, kemudian kita bisa mencari nama. Nah, di sini sebetulnya pada saat kemarin pendaftaran dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli itu kita bisa mengecek saingan kita ya, ataupun rival kita. Jadi berapa banyak yang sudah mendaftar ke SMA Negeri 9 Bekasi, kita akan lihat ya. Ini adalah yang paling terakhir, jumlahnya ada 551 ya. Misalkan kalau ternyata kuotanya hanya 200, berarti akan tereliminasi 300 orang. Nah,
perlu kalian perhatikan bahwa ada pilihan 1 dan ada pilihan 2. Nah, pihak SMA nanti akan mengecek pilihan 1 dulu sebelum mereka lari ke pilihan 2. Ya. Jadi untuk kalian yang mengebelakangkan pilihan 2 itu harus hati-hati nanti, karena kalau sampai pilihan 1 sudah terpenuhi kuotanya, maka pilihan 2-nya tidak akan ditengok atau dilihat dan dicek. Jadi kemarin harusnya memastikan bahwa pilihan 1 adalah pilihan yang benar-benar terdekat dari rumah. Jangan sampai kalian pilih yang agak jauh, terus yang terdekatnya kalian masukkan di pilihan kedua. Khawatir nanti malah tidak tercek, ya. Kan kemarin pasti kalian harapannya kalau saya tidak diterima di pilihan 1, otomatis akan masuk ke pilihan yang kedua. Ya, betul. Tapi kalau sisa kuota dari pilihan pertama itu masih ada. Kalau ternyata tidak ada, maka yang pilihan 1-nya yang akan semuanya dari jumlah kuota keseluruhan. Nah, di sini kita bisa lihat saingan kita, ya, mulai dari yang nomor 1 ini, daftar yang pertama, itu jarak rumahnya adalah 1631 atau 1,6 km. Kemudian 2,2. Nah, ini yang paling dekat 200. Ini udah yakin pasti akan masuk. 1,4. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita rajin, kita bisa mendata paling banyak yang di bawah 1 km ada berapa. Kalau memang masih memenuhi kuota, kita bisa mendaftarkan rumah kita ataupun data kita ke SMA tersebut. Kalau rumah kita misalkan 1 km. Tapi kalau dirasa contoh nih, ya, ada Rocky Vera, dia mendaftar ke SMA 9 dengan jarak 3 km. Bahkan ke SMA Negeri 5-nya 12 km pilihan 2-nya. Ini ya mereka pasti hanya mencoba saja, ya. Beruntung atau tidaknya nanti akan dilihat di hasil pengumuman. Karena jaraknya cukup jauh. Dan batasan jarak itu sebenarnya tidak ada, asalkan kuotanya sudah terpenuhi atau belum. Makin banyak kuotanya, jaraknya mungkin akan semakin lebar kalau jarak radius 1 km itu belum terpenuhi kuotanya. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah benar-benar bisa melihat saingan kita. Banyaknya yang di atas 1 km atau di bawah 1 km. Jadi kalau rumah kita misalkan 1,2 km, ternyata rata-ratanya di atas 1,3 km. Nah, ini bahkan ada yang sampai 5 km. Itu kita peluangnya untuk masuk ke SMA negeri ini kan cukup besar. Walaupun kita benar-benar harus ngecek 551 peserta. Jadi rata-rata jaraknya berapa. Kalau kita bisa masuk, enak kita ngeceknya. Nah, itu baiknya kemarin melakukan pendaftaran di apa ya. Jadi di sini hanya tampil seperti itu. Nama, pilihan 1, pilihan 2 dan jarak rumah. Walaupun kita sudah tidak bisa ya melihat kita berada di peringkat berapa dengan jarak ke rumah kita. Nah, tapi jangan khawatir, caranya kayak tadi. Kita bisa merata-ratakan dengan cara masukkan ke Excel rata-rata rumah. Jarak rumah teman-teman ataupun saingan kita ini berapa. Kalau ternyata kita masuk di bawah rata-rata, ya, itu pasti akan peluang masuk lebih besarnya tinggi banget. Oke. Nah, seperti itulah untuk mengecek data pendaftar di ppdb.distrik.jabar.go.id. Untuk kalian yang sudah diterima di SMA negeri ataupun SMA negeri melalui jalur prestasi, dan yang belum, tahap 2 ditunggu untuk pengumumannya di tanggal 8. Dan jika masih belum juga, bersabar ya, insya Allah rezeki kalian nanti akan masuk di universitas negeri. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.